Menurut kalian, apa sih Pancasila dan korupsi itu? Mengapa korupsi itu bertentangan dengan Pancasila? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu persatu. Pancasila. Pancasila adalah peraturan tingkah laku yang baik atau penting, berfungsi sebagai peraturan yang dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Peraturan di sini difungsikan untuk memberikan aturan setiap warga negara, khususnya yang melanggar, untuk diarahkan ke jalan yang benar, sehingga setiap warga negara memiliki tingkah laku yang baik. Dari banyak kasus yang bertentangan dengan Pancasila, salah satu kasus yang paling sering terjadi, khususnya di Indonesia, adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan atau perilaku seseorang yang ingin memperkaya diri sendiri secara cepat dengan cara mengambil dana dari suatu instansi dengan memperuntungkan jabatan atau kekuasaan. Dengan kata lain, korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ada dua faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama ada sifat tamak. Sifat tamak merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Manusia yang memiliki sifat tamak selalu merasa kurang dengan apa yang dimilikinya dan selalu menginginkan kebutuhan yang lebih. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang lebih itu, orang yang memiliki sifat tamak terdorong untuk melakukan korupsi. Lalu yang kedua, gaya hidup konsumtif. Orang yang memiliki gaya hidup konsumtif selalu mengutamakan keinginan daripada kebutuhannya. Oleh sebab itu, beberapa dari mereka memiliki hasrat untuk bertindak korupsi sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi. Lalu, faktor eksternal. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor hukum. Ketiga, faktor ekonomi. Dan yang keempat, faktor organisasi. Faktor politik. Dalam dunia kepolitikan, terjadi persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh sebab itu, orang akan melakukan berbagai cara untuk menduduki atau mendapatkan kekuasaan tersebut, sehingga akhirnya muncullah tindakan korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan. Lalu ada faktor hukum. Di negara kita, penegakan hukum masih bisa dikatakan lemah. Sudah terbukti bahwa banyak praktik suap menyuap lembaga hukum dalam mengatasi suatu masalah. Sehingga dalam hal ini, korupsi sangat mungkin terjadi karena banyaknya kelemahan dalam hukum Indonesia. Lalu faktor ekonomi. Manusia pasti mempunyai kebutuhan, apalagi kebutuhan ekonomi yang menjadi kebutuhan bagi mereka. Beberapa kasus, banyak pegawai yang gajinya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, sehingga tidak ada kesempatan mereka terdorong untuk melakukan korupsi. Faktor organisasi. Dalam sebuah organisasi, tindak korupsi bisa terjadi jika belum adanya kejujuran dalam struktur organisasi dan kesadaran diri dari setiap pengurus maupun anggotanya. Dengan adanya tindakan korupsi, maka pasti akan menimbulkan dampak, yaitu yang pertama, dampak terhadap ekonomi negara. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Lalu yang ketiga, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. 4. Dampak terhadap penegakan hukum. 5. Dampak terhadap politik dan demokrasi. 6. Dampak terhadap lingkungan.
7. Runtuhnya otoritas pemerintahan. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya pemberantasan korupsi. Pertama, perlu menyegarkan kembali semangat Pancasila sebagai upaya memecahkan persoalan bangsa yang begitu kompleks. Kedua, perlu penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen tanpa pandang bulu. Ketiga, Pancasila perlu kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat negara dan menjadi prinsip prima bersama norma agama. Yang keempat, perlu pendekatan yuridis konstitusional guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber hukum, bahkan sebagai sumber nilai etika moralitas bangsa. Kelima, perlu pendekatan sosiologis terhadap sesama masyarakat. Keenam, perlu kerjasama lintas sektoral agar setiap elemen bangsa memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah korupsi. Beberapa kasus korupsi di Indonesia. Mengapa korupsi bertentangan dengan Pancasila? Apa hubungan korupsi dengan Pancasila? Dari sila nomor 1 sampai sila nomor 5 terkandung nilai-nilai anti korupsi. Pada sila yang pertama misalnya, berkaitan dengan ketuhanan. Tidak ada satupun agama yang mengatakan bahwa korupsi itu diperbolehkan. Lalu pada sila kedua, terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan tidak akan tercipta bila ada seorang atau sekelompok orang yang melakukan korupsi. Akibatnya rakyat miskin dan akses pendidikan kesehatan pun sulit untuk didapatkan. Lalu pada sila yang ketiga, terkait dengan persatuan Indonesia. Dengan adanya tindakan korupsi, maka akan menimbulkan ketidakpuasan dan keributan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dapat memecah belah persatuan bangsa. Lalu pada sila yang keempat, terkait dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas bahwa tindak korupsi tidak mencerminkan kebijaksanaan dan sangat menyimpang dengan prinsip demokrasi dan musyawarah mufakat. Lalu, pada sila yang terakhir, sila kelima, berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mungkin keadilan sosial dapat tercapai apabila masih adanya korupsi. Kesimpulan dari materi kali ini, tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Selain bertentangan, tindakan korupsi juga memberikan banyak dampak negatif terhadap masyarakat dan juga bangsa. Maka dari itu, stop korupsi.